Sebetulnya saya pribadi saya campaign untuk setidaknya teman-teman punya moderated blogging. Cuma saya agak sedikit kecewa karena titik beratnya ternyata ke copyright. Copyright buat saya penting, tapi copyright tidak akan bisa menghalangi orang untuk tidak korupsi. Jadi saya masih berharap bahwa ini kepercayaan buat teman-teman. Oke, copyright hal yang sangat penting, tapi dia bukan hal yang sangat penting. Kebebasan berbicara, berpendapat, berekspresi itu jauh lebih penting karena itu bisa menekan angka korupsi. Misalnya gini, paling mudah sebetulnya kalau kita berurusan dengan birokrasi pemerintahan itu kan semua serba uang. Misalnya di titik saya saja, kalau saya mau minta putusan pengadilan, pengalaman saya dan klien-klien yang saya bela itu selalu dimintai uang cukup besar. Padahal itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Ini kan jadi masalah mungkin buat orang kaya bayar 500.000 itu seperti ngeluarin uang Rp1.000, tapi buat orang miskin itu bagian terbesar dari masyarakat Indonesia itu akan jadi problem. Yang ingin saya tekankan bukan soal orang selalu mikir bahwa kebebasan itu boleh bebas ya. Itu salah. Dalam konteks Indonesia itu salah. Kita nggak pernah bebas menurut saya. Karena misalnya paling gampang kalau teman-teman pernah mencermati ya perdebatan penghinaan. Ada 9 undang-undang, ada 6 sampai 7 undang-undang mengatur soal satu soal saja, penghinaan. Saya nggak suka dengan pornografi. Tapi bukan berarti saya setuju dengan undang-undang pornografi. Kenapa? Karena sudah ada 7 undang-undang, 6 sebelum undang-undang pornografi ini lahir, sudah ada 6 undang-undang ngatur soal pornografi. Misalnya, KUHP sudah ngatur, undang-undang perlindungan anak sudah ngatur, undang-undang penyiaran sudah ngatur, undang-undang pers sudah ngatur, undang-undang ITE sudah ngatur. Satu lagi undang-undang apa ya? Saya nggak lupa. Nah, kemudian ditambah dengan undang-undang pornografi. Ini artinya sebetulnya kita sudah kebebasan kita itu sudah dibatasi oleh 7 lapis aturan. Yang diperlukan adalah menurut saya menendang aturan-aturan ini tinggal satu top. Nah ini yang sering nggak dipahami oleh banyak orang. Misalnya dalam isu tadi ya kebebasan. Maksudnya banyak orang bilang bahwa kebebasan itu ya jangan sampai nyakitin orang, ya siapa yang bilang? Cuma problemnya kalau ada 7 undang-undang, kita jadi nggak bebas. Anda jadi nggak bebas. Karena akhirnya nyakitin. Akhirnya nyakitin ke diri sendiri. Karena misalnya kalau teman-teman nulis dan didakwa di online, itu setidaknya kena 2 undang-undang, KUHP dan undang ITE. Kalau motret-motret, off-skin material, juga kena KUHP, undang-undang ITE, undang-undang pornografi. Terus saya urusan harga lawyer jadi mahal karena semakin susah kan membebasin teman-teman dari dakwaan. Saya senang misalnya ada angin.mamiri.org ini luar biasa kan, maksud saya pengorganisasian yang bagus dan lain-lain. Saya pikir itu salah satu channeling kalau misalnya kalau ada teman-teman salah satu teman kita punya kena masalah hukum karena isu tadi ya, isu-isu pencemaran nama baik, kesusilaan dan lain-lain. Atau misalnya makar, misalnya kayak kalau di Papua, mungkin ada teman-teman Papua, tiba-tiba dia nulis soal sejarah Papua dan kemudian dia dianggap makar. Nah itu sangat mungkin kan. Dan komunitas ini sebetulnya punya fungsi untuk sebagai lapis pertahanan pertama kita untuk bisa sustain dulu. Karena kalau sendirian melawan raksasa, saya yakinkan teman-teman pasti kalah. Tapi kalau kita ada dukungan, maka kemungkinan kita menang itu jadi sedikit lebih ada tinggi.